Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dzulmati ila nur, summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun, walladzi khalaqakum min tin, summa qada ajalan wa ajalun musamma indahu summa antum tamtarun, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma tasifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innamaa huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Melalui majelis kita pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memuji, karena tidak ada puja dan puji melainkan hanya untuk Rabb semesta alam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa Allah menurunkan Al-Quran untuk sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalani hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti, agar kita diselamatkan dari siksaan api neraka dan dijauhkan dari jalan yang sesat. Sebenarnya kalau manusia itu mau berpegang pada tali Allah semuanya, niscaya manusia akan menjadi kuat dan manusia tidak akan terpecah-pecah. Keadaan ini menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa pada saat ini justru umat Islam itu terjadi banyak sekali sekte-sekte, perpecahan, golongan-golongan dan sebagainya. Kenapa umat Islam sampai pada kondisi seperti ini? Ini menjadi perhatian untuk kita semuanya, bahwa umat Islam pun terpecah belah karena ajaran mereka tidak mau berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, para pendahulu-pendahulu yang semuanya mengikuti hukum Allah. Keadaan ini menjadi sebaliknya karena masing-masing mementingkan ego golongannya, sehingga mereka mengedepankan pendapat dari kelompoknya ataupun mazhabnya dibandingkan mengedepankan ajaran dari Rasulullah. Itulah sebab utama terpecah belahnya umat Islam pada saat ini, karena masing-masing mazhab itu dipimpin oleh imam mazhab yang ajarannya diabadikan oleh para ulama untuk diikuti secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya secara taklid buta. Begitu juga seterusnya sampai hari kiamat. Seperti itulah pola semua kelompok umat beragama yang tanpa para imam dan ulama mereka semua akan mati kutu dan tidak bisa mengenal Tuhan mereka. Dan mereka menyangka bahwa hanya imamnya lah yang bisa, satu-satunya yang bisa menunjukkan kepada surga. Dan inilah yang disebut dengan jebakan Batman, ataupun juga dengan kultus secara individu ataupun taklid buta. Mereka bagikan makan buah si malakama. Saudara yang dimuliakan Allah, mencermati keadaan ini, saya kemudian menganalisa dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada beberapa kriteria amalan-amalan kekafiran dan kemusyrikan mereka berdasarkan Al-Quran. Setelah saya pelajari, ini juga hanya baru sebagian saja, itu ada 14 ciri ataupun motif-motif amalan-amalan dari orang-orang yang disebut kafir dan musyrik berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Pada kesempatan ini, marilah secara bertahap kita pelajari satu demi satu kenapa demikian ini bisa terjadi. Yang pertama, umat Islam itu terpecah belah menjadi bergolong-golong, dan masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya, ada pada kelompoknya. Karena yang pertama adalah mereka berhukum agama selain dari apa yang diturunkan Allah. Ini berdasarkan surat ke-5 ayat 44, selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha nubayyina ladina aslamu lilladina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimas tuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada falatah sawu nasa wahsauni walatah tasaru
ayati samanan qalila wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Selengkapnya sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan nur. Berhukum dengannya nabi-nabi yang Islam untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang bertuhan dan orang-orang para pemimpin-pemimpin dan rohib-rohib mereka yang harus menjaga kitab Allah. Mereka menjadi pemberi bukti atasnya, maka janganlah kamu takut kepada manusia dan takutlah kepadaku, dan janganlah tukar ayat-ayatku dengan nilai yang sedikit. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka itulah orang-orang yang kafir. Saudaraku, pada ayat ini secara tegas dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi terhadap Taurat dan hukum yang terdapat di dalamnya, maka di dalam ayat ini diterangkan bahwa Taurat itu diwahyukan sebagai petunjuk bagi Bani Israel, tetapi sebagian hukum mereka yang dihukumkan kepada Bani Israel itu ditinggalkan oleh Bani Israel. Penjelasan ini diawali dengan suatu ungkapan untuk meyakinkan, yaitu sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Di dalamnya ada petunjuk untuk membimbing mereka kepada jalan yang lurus dan cahaya yang akan menerangi jalan hidup mereka. Yang demikian itu kitab para nabi yang berserah diri kepada Allah dari Bani Israel dan telah memberi putusan atas perkara yang terjadi di antara orang-orang Yahudi. Demikian juga yang diperbuat oleh para ulama dan para pendeta-pendeta mereka, para pemimpin-pemimpin mereka. Mereka juga yang sedemikian itu disebabkan karena mereka memang diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dengan melaksanakan semua hukum-hukumnya, dan mereka siap untuk melaksanakan dan menjadi saksi terhadap kelompoknya kepada mereka. Karena itu, wahai Muhammad, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah hanya kepada Allah, hanya kepadaku. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dengan mengharapkan imbalan duniawi. Maka barang siapa yang tidak memutuskan hukum suatu perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa mereka itulah orang-orang yang kafir. Di penghujung ayat ini diungkapkan dengan wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum ataupun siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka itulah orang-orang yang kafir. Nah, di kalangan orang Islam sendiri juga tidak jauh berbeda dengan keadaan ini. Mereka diberi kitab Al-Quran sebagai petunjuk, tetapi diabaikan. Artinya apa? Al-Quran itu semestinya untuk dipelajari dengan benar, tapi justru banyak sekali yang dilanggar. Contoh pelanggaran nyata yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ternyata juga orang Islam sendiri, yaitu bahwa Al-Quran itu tidak untuk disair-sairkan, tetapi justru kita lihat sekarang ini semakin marak orang menyanyi-nyanyikan atau membuat lagu-lagu yang seakan-akan lagu Islami. Al-Quran yang sekedar dihafal bahkan dibacakan kepada orang-orang yang sudah mati. Padahal Al-Quran itu dibuat orang-orang yang masih hidup. Kalau kita cermati, sudah ratusan tahun orang melaksanakan ritual yasinan, tahlilan, tetapi yang diperoleh dari kegiatan tersebut apa? Mereka tidak akan mendapatkan pelajaran apapun dari ritual-ritual tersebut, karena memang Al-Quran itu bukan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, tetapi untuk pelajaran. Artinya bahwa Al-Quran itu harus dipelajari secara kafah, secara menyeluruh dan secara berkelanjutan agar kita memperoleh pelajaran. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran, maka itulah termasuk orang-orang yang kafir. Ini ciri yang pertama yang diungkapkan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu orang Islam itu juga memilih kitab atau mempelajari kitab dari yang diturunkan selain dari Tuhan atau selain dari Allah. Mereka mempelajari kitab atau mengambil kitab, mengambil pedoman, tetapi mereka yang diambil pedoman dijadikan pelajaran itu bukan datangnya dari Allah. Ini diungkapkan dalam surat ke-68 ayat 35 sampai ayat 41. Selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami jadikan orang-orang muslim seperti orang-orang berdosa? Malakum kaifa tahkumun? Padamu bagaimana kamu menentukan hukum? Kemudian amlakum kitabun fihi tadrusun. Apakah bagimu ada kitab yang padanya kamu belajar? Innalakum fihi lama takhoyarun. Bahwa bagimu padanya ada yang kamu anggap baik. Amlakum aimanun ngalaina balighatun ila yaumil qiyamati innalakum lama tahkumun. Ataukah bagimu ada tata hukum atas kami yang sampai pada hari kiamat? Sesungguhnya bagimu adakah yang kamu hukumkan? Salhum ayyuhum bidzalika zaimun. Selidikilah mereka, yang mana dari mereka yang mengajarkan yang demikian itu. Amlahum suraka'u fal ya'tu bi surakaihim in kanu shadiqin. Ataukah bagi mereka ada serikat, maka datanglah serikat itu jika mereka benar. Pelajaran dari ini bahwa apakah kalian menganggap orang-orang yang tekun belajar menganalisa betul-betul dari Allah yang ada di dalam Al-Quran itu kemudian kamu anggap sesat? Ini perkataan dari Allah. Padahal Allah menurunkan Al-Quran ini agar seluruh manusia itu berhukum dengannya, dengan Al-Quran tersebut. Lalu bagaimana kalian bisa mengambil hukum yang selain Al-Quran? Apakah ada kitab selain Al-Quran kemudian kamu anggap kedua-duanya juga benar? Al-Quran benar, ini juga benar. Bagaimana kalian bisa mengambil dua hukum? Apakah kalian tidak menyadari bahwa dengan demikian itu kalian itu termasuk orang-orang yang musyrik di dalam hukum? Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah untuk ditukar dengan nilai yang sedikit. Maka celakalah apa-apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, dan celakalah tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, ini pelajaran peringatan untuk semuanya bahwa kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka diatasnamakan ini dari Allah, ini juga dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan menulis kitab tersebut. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat yang ditulis oleh tangan mereka itu, dan kecelakaanlah ya bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Nah, ini merupakan ancaman yang keras bagi para pemuka agama yang busuk dari kalangan manapun yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini juga berasal dari Allah, ini berasal dari Nabi. Padahal semuanya itu bertentangan dengan yang Allah turunkan kepada nabinya, supaya mereka mendapat mengambil keuntungan duniawi sebagai imbalannya. Maka bagi mereka adalah siksaan yang membinasakan dikarenakan tulisan mereka yang batil yang ditulis dengan tangan-tangan mereka, dan bagi mereka itu adalah siksaan yang membinasakan atas harta haram yang mereka ambil sebagai imbalan. Karena dengan menulis kitab di atas namakan dari Nabi dari Allah itu, mereka kemudian memperjualbelikannya dengan memperoleh harta yang banyak, tetapi semuanya adalah batal. Ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya agar kita senantiasa berada di jalan Allah. Kemudian dalam surat ketiga ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa bainana qulubikum fa asbahtum bi nikmatil ikhwanan wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa an qada
kum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Al-Maidah 103. Dan berpeganglah pada tali Allah semuanya dan jangan berpecah-pecah, dan ingatlah nikmat Allah atasmu ketika kamu bermusuhan, lalu kami satukan di antara keluargamu, maka jadilah kamu dengan nikmatnya itu bersaudara. Dan kamu berada di daerah tandus dari api atau bumi yang gersang, lalu Allah mempertahankan daripadanya. Seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya untuk kamu, semoga kamu mendapatkan petunjuk. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum mukmin untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan supaya berpegang teguh serta berusaha sekuat tenaga agar kamu semuanya bantu-membantu untuk menyatu kepada tali Allah, kepada agama Allah, agar kamu semuanya tidak tergelincir dari agama tersebut. Dan janganlah kamu bercerai-berai, saling bermusuhan, saling dengki, karena semuanya akan menjadikan kamu lemah dan mudah untuk dihancurkan. Akibat tidak mengamalkan ayat-ayat ini, maka umat Islam menjadi terpecah belah sampai saat ini. Karena yang dipegang sebagai pedoman itu bukan tali Allah atau bukan Al-Quran. Maka jalan selain Al-Quran itu akan membuat kita terpecah belah. Setiapnya mengklaim dirinya atau kelompoknya lah yang paling benar, kemudian mengintai kesalahan orang lain. Sadarkah kita? Dengan kita selalu mencari kesalahan dengan orang lain, maka kita otomatis melakukan kesalahan terhadap diri kita sendiri, yaitu melalaikan apa yang kesalahan-kesalahan yang ada pada kita. Kita sibuknya hanya menyalahkan orang lain, mengklaim dirinya lah yang paling benar. Kalau demikian hanya kemudian menganggap yang lain itu salah semuanya. Ini justru keadaan ini terjadi sampai saat ini. Hal ini karena memang mereka tidak berpegang pada hukum Allah, kepada tali Allah, yaitu kepada Al-Quran. Mereka justru membela mati-matian kitab yang buatan manusia, meskipun yang membuat itu sudah meninggal atau sudah mati. Tetapi kemudian justru ketika diberikan Al-Quran, mereka menolak, serta-merta menolak. Tapi justru ketika diberi kitab yang buatan manusia, mereka membela mati-matian. Mereka menjunjung tinggi mati-matian, juga mereka menganggap ini juga benar, ini juga datang dari Allah. Berarti ada dua hukum di antara mereka. Ketika disampaikan Al-Quran ditentang mentah-mentah, karena dianggap Al-Quran belum bisa menjelaskan ini dan itu, belum bisa menjelaskan sholat dan sebagainya. Inilah beberapa ciri-ciri. Sementara pada majelis ini kita baru mencapai pada 2 ciri, sedangkan sementara yang saya teliti ada 14 ciri amalan-amalan atau keingkaran dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena mereka tidak berpegang pada tali Allah semuanya. Marilah kita senantiasa kembali kepada hukumnya Allah, dan agar kita senantiasa dipimpin pada jalan yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tu'akhidna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.